Sekarang aku bersukacita bahwa aku beroleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami menasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, kita adalah teman sekerja. Kita adalah sekerja. Judul khotbah hari ini adalah sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Bacaan hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 24 sampai dengan 29. Sebagai pengantar, tahun ini sudah menjadi tahun kelima sejak kita mulai melayani setiap hari Minggu di kota Gimpo. Kita memulai pekabaran Injil tersebut dengan makan di restoran Indonesia, Malioboro, lalu berbelanja di Marte Indonesia untuk mendukung usaha mereka serta mengenakan pakaian tradisional Korea yaitu hanbok saat mengunjungi Masjid Indonesia untuk memberi salam tahun baru. Secara konsisten kita mengunjungi juga tiga tempat ini sambil berdoa dalam nama Yesus Kristus serta menengok pabrik tempat teman-teman Indonesia bekerja. Kita bertemu dengan pemilik pabrik orang Korea dan secara tidak langsung menyampaikan pesan agar pihak pabrik memperlakukan pekerja Indonesia dengan baik dan jangan bertindak sewenang-wenang kepada teman-teman Indonesia kita, sekaligus menjadi teman yang dapat diandalkan. Kadang-kadang kita juga membantu menyelesaikan masalah hukum yang tidak terduga, memenuhi kebutuhan mereka, serta membangun keakraban dengan bermain bulu tangkis yang disukai dan dikuasai oleh orang Indonesia. Kita juga terus menjaga hubungan dengan mereka melalui kelas bahasa Korea. Dengan hati Tuhan, kita mengasihi setiap jiwa melalui tindakan-tindakan kecil. Sekarang kabar baik tentang kita sudah tersebar di kalangan orang Indonesia. Bahkan kini bukan hanya kita mendatangi mereka, tetapi mereka yang datang mencari kita. Ketika ada orang Indonesia baru yang tiba di Gimpo, teman-teman kita secara otomatis memperkenalkan mereka ke kelas bahasa Korea kita. Bahkan teman-teman Indonesia kini lebih aktif dalam mengenalkan kita kepada orang yang lain. Saya percaya bahwa inilah bau yang menyenangkan Kristus yang tersebar. Kita juga melihat bahwa bahkan orang-orang yang belum percaya pun dipakai oleh Tuhan untuk mendukung para pelayan Injil dan murid-murid Kristus. Saya berpikir bahwa semua ini adalah buah dari pengakuan iman dan ketetapan hati para pelayan Injil dan pemimpin rohani kita yang berkata, meskipun tidak ada yang mau melakukannya, aku, meskipun hanya satu orang, tetap akan melakukannya. Setiap orang telah setia menjalankan peran yang Tuhan berikan, baik sebagai pesedia kendaraan, pesedia makanan, guru, atau dalam bentuk pelayanan lainnya. Kini kita mulai meluaskan berdoa dari komunitas Indonesia sampai ke komunitas negara yang lain yang berada di kota Gimpo dan menantikan pekerjaan Tuhan. Saatnya bagi kita untuk meluaskan wilayah pelayanan bukan hanya di kota Gimpo, tetapi juga ke kota Paju, Ansan, Gimhae, dan Busan.
Orang-orang yang di Seoul dan wilayah metropolitan kita bisa terhubung dengan gereja Yewon di Seoul. Sementara orang yang di Gimhae atau Busan, kita bisa menghubungkan mereka dengan gereja Yewon di Busan. Sejak tahun 2006, saya menjalani kehidupan beriman di gereja Yewon. Selama perjalanan ini, saya telah menyaksikan banyak pelayan gereja yang datang dan yang pergi. Mungkin itu terjadi karena apa yang mereka alami tidak sesuai dengan pemikiran dan harapan mereka. Namun, pekerjaan Tuhan memang tidak sejalan dengan pemikiran dan harapan kita. Bukankah seharusnya demikian? Tuhan adalah pribadi yang mengetahui segala sesuatu, sedangkan kita hanyalah manusia yang lebih banyak tidak tahu daripada tahu. Sungguh suatu anugerah bahwa pikiran Tuhan berbeda dari pemikiran kita. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Pekerjaan Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pekerjaan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Saya hanya dapat berpikir tentang apa yang menurut saya baik dan saat ini saja. Namun, apakah itu benar-benar akan menjadi sesuatu yang baik di kemudian hari? Saya sendiri pun tidak tahu. Tuhan memberikan sesuatu yang kekal. Tuhan memberikan sesuatu yang tidak akan pernah runtuh. Oleh karena itu, jangan bertindak sesuai dengan pikiran sendiri, tetapi berdoalah agar kehendak Tuhan yang terjadi. Apa yang Tuhan lakukan dengan kehendaknya sendiri adalah yang terbaik bagi kita semua. Dulu kita seperti bulu yang patah, seperti sumbu yang pudar nyala. Namun Tuhan tidak mematahkannya dan tidak dipadamkannya, melainkan Ia justru menghidupkan kita kembali. Percayalah pada kesempurnaan dan keutamaan Kristus terlebih dahulu. Saya berdoa agar kita semua terlebih dahulu menjadi pelayan Injil yang memahami dan menikmati apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Barulah setelah itu kita menjadi pelayan gereja dengan rasa syukur, sukacita, kebahagiaan, dan kebebasan karena diselamatkan oleh Kristus. Saya berdoa agar kita semua melayani sebagai pelayan Injil dengan penuh sukacita, hingga akhirnya kita tetap dipakai sebagai teman sekerja Tuhan sampai akhir. Saya berdoa agar setiap anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon cukupkan dan sempurnakan diri dengan Injil terlebih dahulu. Jangan sampai terbalik urutannya. Biarlah rasa syukur, sukacita, kebahagiaan, dan kebebasan yang kita miliki itu menjadi saluran berkat yang tersampaikan melalui setiap tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing. Pokok bahasan yang pertama adalah pelayan Injil. Dalam ayat 24, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Pelayan Injil adalah orang yang selalu dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur atas keselamatannya. Karena jika seseorang belum diselamatkan, mau tidak mau, tuannya adalah setan si iblis. Jika seorang belum diselamatkan, meskipun tampak berhasil, ia tetap tidak memiliki hidup yang kekal. Jika seseorang belum diselamatkan, meskipun tampak memiliki segalanya, latar belakangnya adalah neraka. Keselamatan yang kita terima adalah peristiwa di mana Tuhan kita berubah. Keselamatan yang kita terima adalah peristiwa di mana kita memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan kita terima adalah meskipun tampaknya kita tidak memiliki apapun, sesungguhnya latar belakang kita adalah surga.
Bukan lagi iblis yang menipu, merampas dan membinasakan kita yang menjadi Tuhan kita, melainkan Tuhan Tritunggal yang menciptakan dan memerintah alam semesta yang membalut luka kita, menghibur dan memberikan hidup yang kekal bagi kita, telah menjadi Tuhan kita. Karena itu penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan ketika kita hidup di dunia ini untuk memperluas kerajaannya adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Karena kita telah menerima keselamatan dan menjadi anak-anak Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Roh Kudus membimbing hidup kita dengan sempurna. Roh Kudus bekerja, membuka pintu bagi penginjilan dan misi, serta memakai mulut kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Anak-anak Tuhan adalah terang. Di tempat yang ada terang, kegelapan tidak dapat menguasainya. Melalui kita, Tuhan memberitakan kabar baik kepada miskin, menyembuhkan hati yang terluka, membebaskan orang yang tertawan, dan melepaskan mereka yang terkurung. Dalam Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon disertai oleh Kristus yang telah mengalahkan neraka, kuasa maut, dan dunia melalui Roh Kudus. Saya berdoa agar semua menjadi pelayan Injil yang menyampaikan sukacita dan rasa syukur atas keselamatan yang kita terima melalui Kristus sampai ke ujung bumi melalui tugas yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Pokok bahasan yang kedua adalah pelayan gereja. Dalam ayat 25 sampai dengan 27, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Inti dari Alkitab adalah Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa tujuan utama kita adalah sebagai pelayan gereja adalah memberitakan kepenuhan yang ada di dalam Kristus. Kristus adalah rahasia Allah dan hanya Allah sendiri yang dapat menyatakan kepada manusia. Pada zaman itu, kaum Gnostik mengklaim memiliki pengetahuan rohani yang lebih tinggi dan mengajarkan bahwa Kristus saja tidak cukup.
untuk kehidupan iman yang lebih dalam. Namun, Paulus menegaskan bahwa semua hikmat dan pengetahuan tersembunyi hanya ada di dalam Kristus dan dinyatakan melalui rasul-rasulnya kepada semua orang percaya. Ini menolak gagasan bahwa pengetahuan rahasia hanya diberikan kepada kelompok tertentu melalui ajaran mistis atau ritual tersembunyi. Sebaliknya, Allah telah menyatakan rahasianya secara langsung kepada semua orang percaya pada waktu yang telah ditetapkannya. Kristus yang diam dalam orang percaya memberitakan pengenalan akan Allah, membawa pertumbuhan dan dalam kekudusan, dan memberikan kepastian serta pengharapan akan keselamatan yang sempurna pada saat kedatangannya kembali. Kristus yang ada di dalam kita adalah sumber pengharapan dan kemuliaan kita. Dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan iman ini, di atas batu karang ini, Allah akan membangunnya gerejanya. Apa yang Allah kehendaki dari kita adalah pengakuan iman yang benar. Kepala gereja adalah Kristus. Dalam ayat 28 sampai dengan 29, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang ku usahakan dan ku pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Sebagai tubuh Kristus, kita masing-masing harus menemukan tugas kita, misi kita, dan menjadi pelayan gereja yang menyampaikan kepenuhan Kristus, sehingga setiap orang dapat dibangun menjadi orang yang sempurna. Kata yang diterjemahkan sebagai kesempurnaan berasal dari bahasa Yunani teleien, yang bentuk dasarnya adalah teleios, yang mengacu pada keadaan tanpa kekurangan apapun. Ini menunjukkan kesempurnaan secara utuh, mencakup pikiran, perasaan, dan kehendak sebagai sebuah gambaran kepribadian yang sempurna, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Paulus menyatakan bahwa proses kedewasaan rohani ini terjadi di dalam Kristus, en Cristo. Meskipun saat ini kita masih lemah, kurang, dan belum dewasa secara rohani, ketika kita tinggal di dalam Kristus melalui persekutuan dengannya, kita akan semakin bertumbuh menuju kesempurnaan rohani. Sebab di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmanilah seluruh kepenuhan keallahan. Tuhan memakai kita sebagai tim pujian, tim media, tim keluarga baru, tim penerjemah, guru-guru kelas bahasa Korea, dan lain-lain, dan dalam setiap tugas yang telah diberikan kepada kita. Semua ini adalah kasih Tuhan agar kita dapat menjadi teman sekerja dalam menyampaikan Kristus kepada semua orang. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 5, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayan tetapi satu Tuhan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saya berdoa agar setiap anggota jemaat gereja Yewon dapat dipakai sebagai pelayan gereja yang setia dalam jabatan yang Tuhan berikan. Ketika kita setia dalam jabatan yang Tuhan percayakan, kita akan menyadari misi, tugas yang Tuhan berikan, dan melihat pekerjaan Tuhan yang dilakukan melalui kita. Sebagai kesimpulan, apakah saudara pernah mencoba menyusun puzzle jigsaw yang terdiri dari potongan-potongan kecil gambar?
Saya sangat menyukainya. Saya pernah menyusun dari 50 keping, lalu 100 keping, 200 keping, dan 300 keping, sampai 3.000 keping. Biasanya puzzle ini terbuat dari kayu atau kertas tebal dan setiap keping memiliki bentuk serta warna tertentu. Jika tidak ditempatkan pada posisi yang tepat, meskipun terlihat cocok, tetapi tetap tidak akan masuk. Saya pernah berpikir bahwa penginjilan dunia itu seperti puzzle jigsaw. Pemahaman ini selalu menguatkan saya, baik ketika saya menjadi sombong maupun ketika saya putus asa. Saat saya sombong, saya diingat, sehebat apapun sendirimu, kamu hanya satu keping saja. Saat saya putus asa, saya dikuatkan, tanpamu gambar ini tidak akan lengkap. Kita masing-masing adalah satu keping dalam puzzle besar. Tidak peduli seberapa hebat kita tetap hanya satu bagian kecil. Tidak peduli seberapa lemah kita, Tuhan telah menyiapkan tempat yang tepat bagi kita, saya. Masing-masing dari kita memiliki misi tugas yang telah diberikan oleh Tuhan. Hanya karena satu keping puzzle terpasang dengan benar, bukan berarti gambar keseluruhannya sudah selesai. Namun, jika satu keping tidak ada, gambar itu juga tidak akan pernah lengkap. Oleh karena itu, kita harus menemukan misi tugas kita yang Tuhan berikan kepada kita untuk melengkapi puzzle ini. Kita juga harus membantu orang lain menemukan misinya sehingga gambar besar ini bisa sempurna, lengkap. Karena itulah kita adalah teman sekerja dalam Kristus. Ketika setiap orang menemukan dan menggenapi misinya, gambar besar penginjilan dunia akan tersusun dengan sempurna. Membaca, merenungkan Alkitab selama 300 hari bukan hanya sekedar gerakan membaca Alkitab sekali selesai. Ini adalah waktu pertemuan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Saat kita membaca, kita mendengar suara Tuhan, memahami kehendaknya, rencananya, kasihnya, serta menemukan misi yang Dia tetapkan bagi kita. Saya berdoa agar semua anggota jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon menjadi pelayan Injil yang bersukacita dalam keselamatan dan bersyukur atas anugerah Tuhan. Saya juga berdoa agar kita semua menjadi pelayan Tuhan yang setia, menemukan misi kita, dan dengan penuh sukacita melayani di gereja. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus agar puzzle terakhir dalam gambar besar penginjilan dunia, yaitu kepingan yang saya sendiri, bisa terpasang dengan sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Tritunggal yang hidup, yang menyertai, membimbing, dan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih karena telah memilih dan memanggil kami sebagai anak-Mu, sehingga kami dapat menemukan tugas misi kami masing-masing dan hidup dengan pengharapan sejati. Biarlah kami terlebih dahulu menjadi pelayan Injil yang dipenuhi oleh Injil. Kiranya kami selalu membuat pilihan yang bermanfaat bagi Injil dan yang berguna bagi gereja. Tolong kami untuk membuang semua hal yang lama yang telah menjadi rumah dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami dibangun kembali dengan pikiran Tuhan. Setiap kali kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, perbaruilah kami. Persiapkan kami menjadi bejana yang layak dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas hidup kami, yang mengasihi kami, dan yang membimbing kami berdoa. Amin.